Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore menjelang malam. Yang saya hormati dosen mata kuliah pengelolaan lingkungan hidup Dr. Ashamid Yasin, SPI MSI. Yang saya hormati para senior-senior dan teman-teman yang saya sayangi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk presentasi tentang masalah lingkungan hidup. Sebelum saya memperkenalkan diri, ada beberapa kata bijak yang saya kutip. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Langsung saja saya memperkenalkan diri saya. Nama Maulidia Indah Lestari, Stambuk M1 B1 19081, kelas ilmu lingkungan C. Pendahuluan latar belakang. Dewasa ini lingkungan menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat. Lingkungan saat ini mulai terancam oleh berbagai dampak yang ditimbulkan berbagai aktivitas manusia. Dari tahun ke tahun lingkungan saat ini mulai menampakkan perubahan yang signifikan. Masalah lingkungan sesungguhnya merupakan masalah yang sangat luas karena kompleksitas permasalahannya yang mengangkut aspek-aspek krusial dan beraneka ragam dari multidisiplin ilmu ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan tentunya dari kelompok ilmu-ilmu eksakta yang berkaitan langsung dengan studi environment itu sendiri, seperti biologi, kimia, geologi, ilmu kehutanan, dan sebagainya. Rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Masalah apa saja yang terjadi pada lingkungan hidup saat ini? Tujuan untuk mengetahui masalah lingkungan hidup saat ini. Saya akan menjelaskan judul besarnya, yaitu masalah lingkungan hidup, efek rumah kaca dan pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan, penurunnya kualitas sumber daya alam atau SDA, pencemaran lingkungan, dan musnahnya spesies. Efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca, ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, yaitu adanya gas pencemar pluton yang menyebabkan efek rumah kaca EFK. Gas-gas pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan, tidak dapat lepas kembali ke atmosfer besar. Fenomena ini menyerupai efek rumah kaca. Suhu dalam rumah kaca lebih tinggi karena panasnya tidak dapat menembus kaca. Sebenarnya bila bumi ini tidak ada gas pluton yang membentuk gas rumah kaca atau GRK seperti CO, CO2, metana, maka suhu rata-rata permukaan bumi hanya negatif 8 derajat Celcius, suhu yang dingin bagi kehidupan makhluk hidup. Pemanasan global atau global warming. Berdasarkan sejarah, faktor-faktor alam seperti erupsi vulkanik, perubahan orbit bumi yang jumlahnya energi yang dilepaskan oleh matahari dapat mempengaruhi iklim bumi. Sejak abad 18, aktivitas manusia yang berhubungan dengan revolusi industri juga telah mempengaruhi komposisi atmosfer sehingga mempengaruhi iklim bumi.
Masalah perubahan iklim ini muncul bersama krisis ekonomi, kesehatan, dan keselamatan produksi pangan, keamanan, dan dimensi lain. Perubahan pola iklim sebagai misal mengancam produksi pangan melalui meningkatnya curah hujan yang tidak normal. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen. Sekitar 99% dari ozon yang ada di bumi terdapat lapisan ozon. Berlubangnya lapisan ozon sebagai besar disebabkan oleh AFCF dan PFC. Gas-gas ini biasanya digunakan pada AC dan lemari es, emisi dari industri energi, semen, pulp, dan kertas. Hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit, baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia membentuk dari hujan asam berasal dari sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang terurai terutama berasal dari sulfur dioksida dan nitrogen. Oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Kerusakan hutan tropis. Kerusakan ini disebabkan penjaraan yang dilakukan secara terang-menerang yang menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Di samping penjaraan, kerusakan juga diakibatkan karena kebakaran, baik karena faktor alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. 2. Penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Kerusakan hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau adalah atau lebih dikenal dengan mangrove adalah hutan yang tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitar muara sungai dan sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Fungsi hutan bakau adalah sebagai berikut. Hutan bakau adalah sumber daya yang kaya baik dalam hal penyediaan tempat tinggal bagi binatang air seperti ikan, udang, dan penyediaan kayu atau pemanfaatan daun bakau bagi binatang ternak. Sebagai pelindung dan stabilisator gratis pantai dan bahaya abrasi. Sebagai pengikat lumpur dalam pembentukan lahan. Penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatannya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak pulih. Di Indonesia terdapat sekitar 7.269.200 hektar tanah yang harus dihijaukan dan 5.830.200 hektar yang
masih harus diutankan kembali kualitas sumber daya yang juga mengalami kemunduran yang parah adalah sumber daya air. Di berbagai wilayah, baik air tawar maupun air laut telah mengalami pencemaran yang merosotkan kualitasnya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya yang penting bagi kehidupan, yaitu tanah, air, dan udara telah tercemar, terutama di kota-kota besar. Tanah dan air banyak tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga atau domestik, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya dan beracun. Akibat dari pencemaran ini, sumber daya menjadi merosot yang juga akan menyebabkan kemerosotan kualitas hidup bagi pada akhirnya. Musnahnya spesies. Indonesia merupakan negara tropis yang di dunia mempunyai luas kawasan hutan tropis basah tersebar ketiga di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia di samping Brazil. Meskipun mempunyai keanekaragaman hayati melimpah yang telah berhasil dimanfaatkan, baru sekitar 6.000 jenis tumbuhan, 1.000 jenis hewan, dan 100 jenis jasad renik. Penutup kesimpulan. Penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup adalah adanya kegiatan masyarakat seperti pembuangan limbah pabrik, sampah dari rumah tangga, penebangan, dan kebakaran hutan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap sungai dan laut, tanah, hutan, sehingga banyak flora dan sekian dan terima kasih. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan kata atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.